Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersyukur karena kita punya Bapa yang selalu mengasihi kita. Kasih Tuhan yang selalu memulihkan kita. Haleluya. Kau
Haleluya, mari sembah Tuhan. Iya ramaskiana takana musikiana maskiana maskis. Iya ramaskiana maskiana matakana musikiana mas. Iya ramaskiana maskiana maskiana maskiana. Iya ramaskiana maskiana 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 mas. Haleluya, sikiana maskiana. Haleluya, yes. Iya ramaskiana. Iya ramaskiana. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sungguh Tuhan, karena Engkau mengasihi di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Semua yang kami alami karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penghentaran-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama datang di Ka'bah-Mu ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami yang hadir pagi hari ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Oh Tuhan, kami percaya kami akan sama-sama menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat yang dipakai Tuhan, semua Kau kuduskan, Kau rapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berotoritas pagi hari ini, memberkati setiap pribadi kami yang hadir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai jemaat menerima berkat yang datang daripada Engkau, boleh menjadi kekuatan dan bekal dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang coba mengganggu ibadah kami tegak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang berotoritas pagi hari ini, memberkati ibadah kami. Kami terus rindu memuliakan Engkau, kami rindu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Dia yang mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia menemukan kita untuk membangkitkan kita dan memulihkan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
kita bersyukur karena kita sudah ditemukan oleh kasih Bapa untuk dibangkitkan, untuk dibebaskan, untuk dipulihkan, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna itu sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita mau terima kasih Tuhan itu. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
bersyukur untuk kasih Tuhan, kasih Bapa yang tidak terbatas atas kami. Kasih-Mu yang menemukan kami, memulihkan kami, dan menyelamatkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, itu menjadi bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami untuk mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kasih Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman kasih itu yang akan memulihkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan mengubah kami, bahkan kasih yang memberkati kami Tuhan. Kami membuka hati kami, berfirman-Lah buat kami Tuhan. Kami siap, urapi kami semua Tuhan dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman akan jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini kembali boleh bersama-sama beribadah. Tidak terasa kita sudah di minggu terakhir di bulan September. Sebentar lagi masuk bulan yang baru di minggu pertama. Dan kita percaya kasih Tuhan tetap kekal atas hidup kita. Tema kita hari ini adalah pemulihan kasih Bapa. Sekali lagi, kalau bicara pemulihan itu adalah restorasi, itu kembali kepada keadaan semula. Ketika Tuhan menciptakan kita itu segambar serupa dengan Allah. Dan karena dosa, kita hidup jauh dari Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Dan kita bersyukur kita punya Allah Bapa yang punya inisiatif untuk menemukan kita. Dan Dia menyelamatkan kita. Dan Dia mau kita terus dipulihkan. Firman Tuhan mengatakan ini waktu kelegaan. Hari-hari di mana Tuhan ingin terus memulihkan setiap kita. Dan hari kelegaan itu adalah hari yang Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita melihat pemulihan kasih Bapa, kita rindu bahwa kasih Bapa itu akan terus memulihkan kita. Sehingga kita akan terus diperbaharui setiap waktu, setiap saat. Saudara, mari kita akan membuka dalam Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ketika kita belajar ayat ini, bagian ini, perikop ini, kita tahu ceritanya, yaitu tentang bagaimana seorang ayah yang tetap menerima dengan kasihnya ketika anaknya sudah meninggalkan dia. Ketika anaknya sudah mengambil haknya dan pergi meninggalkan bapaknya. Tapi ketika anaknya kembali, anaknya bertobat, kita tahu bagaimana kasih Bapa tetap menerima anaknya kembali. Dan terjadilah pemulihan antara seorang bapa dan anak yang sudah memberontak dan meninggalkan orang tuanya. Mari kita buka, saudara, ayat yang ke-32 dulu, lalu ayat yang ke-22. Lukas, kita tidak bisa baca semuanya. Lukas 15 dari ayat yang ke-11 sampai ke-32. Tapi kita baca ayat yang ke-32 bersama-sama. Lalu ayat yang ke-22. Sudah dapat semua, amin? Mari kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Saudara, kalau kita kembali ke ayat yang ke-32, dikatakan di sini kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu telah mati. Secara fisik, secara real, adiknya belum pernah mati, betul? Betul? Masih hidup. Tapi dikatakan secara rohani,
Secara hubungan antara bapa dengan anak sudah putus, sehingga dikatakan di sini ayahnya berkata, sebenarnya buat ayahnya, buat bapaknya, dia anggap anaknya itu yang sudah meninggalkan itu sudah mati. Tapi kita melihat di sini, saudaraku, walaupun seorang bapak berkata bahwa anaknya ini sudah mati, bukan secara fisik tapi secara hubungan, secara rohani mungkin, tapi dikatakan itulah pemulihan, dikatakan menjadi hidup kembali. Dan bukan saja dikatakan di sini ia telah hilang dan didapat kembali. Itu sebabnya ayahnya atau bapaknya berkata kepada kakaknya, untuk apa? Untuk bersukacita, untuk bergembira, bukan sebaliknya iri dan dikatakan malah memarahi, memusuhi adiknya dan orang tuanya dan bapaknya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat sama seperti seorang anak yang hilang ini. Waktu kita menyadari keadaan kita, sebenarnya keadaan kita itu sama seperti anak yang hilang ini. Kehilangan segala sesuatu, miskin, melarat dan telanjang. Kita tahu saudaraku, kita lihat ketika Kejadian pasal 3, ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan ketika saudara Allah berjalan di taman itu, Adam takut. Kenapa? Karena Adam telanjang, betul? Karena dosa akhirnya Adam tidak menggunakan, merasa ada malu. Tadinya mungkin ketika dia dalam dosa, dia telanjang, dia tidak malu, dia tidak takut. Tapi karena dosa itulah dikatakan Adam, dikatakan saudaraku, dia merasa malu karena keadaannya telanjang. Sebenarnya saudaraku, itu karena dosa, itu karena hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapa punya inisiatif untuk apa? Kasih apa? Kasih pertama adalah apa? Kulit dari apa? Binatang pertama, pohon-pohonan, lalu kulit. Dan itulah gambaran sebenarnya kasih Bapa yang menyelamatkan kita kembali lewat karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, hari ini kita akan melihat pemulihan apa saja yang dinyatakan Bapa kepada kita anak-anaknya. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-20, Lukas 15 ayat yang ke-20. Injil Lukas 15 ayat yang ke-20. Kita baca bagian ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Yang pertama saudaraku. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ia di sini anaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, pemulihan yang pertama, pemulihan dari kasih Bapa yang pertama yang Tuhan nyatakan bagi anak ini dan bagi kita semua adalah pemulihan hubungan Tuhan dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa. Saudara kasih Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-15 ini dikatakan, kalau kita melihat Bapa berlari mendapatkan anak bungsu itu, kemudian merangkul dan memeluk dan mencium dia. Saudara yang kasih Tuhan, lihat kalau kita membaca ini, bapaknya itu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah membenci. Walaupun kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, anaknya itu, saudara minta maaf buat tradisi Yahudi itu pamali, kata orang Sunda, betul ya? Pamali kalau orang tuanya masih hidup itu minta hak waris. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak layak, dan itu menganggap bahwa bapaknya udah mati dan dia ingin mengambil hak warisnya, dan dia menganggap dia tidak lagi menghormati orang tuanya atau bapaknya. Dan itu yang dilakukan anak ini, anak yang bungsu ini. Saudara kasih Tuhan, tapi kita lihat di sini, kita punya Bapa yang penuh kasih. Pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa itu dipulihkan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini saudaraku,
Bapak ini berlari ketika melihat anaknya datang mendekat, ketika masih jauh saja, ketika lihat anaknya masih jauh, itulah gambaran kasih Bapa memulihkan kita. Ketika kita merasa jauh, kita mungkin merasa tidak layak, disitulah Bapa menghampiri kita. Disitulah Bapa menemukan kita, tangannya terbuka atas kita. Dikatakan kata yang menarik di sini adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah kasih Bapa buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Saudara, saya yakin buat seorang anak yang sudah melawan orang tuanya, sudah memberontak, ketika dirangkul oleh Bapa, itu rasanya aduh. Nggak ada saat yang paling indah ketika seorang bapa merangkul anaknya. Dan itu adalah perasaan campur aduk, sukacita luar biasa. Dan itulah kasih Bapa. Saya percaya saudaraku, kita punya Bapa yang demikian. Saudara merasa nggak ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara merasa bahwa aduh terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ketika kita tadi nyanyi pujian itu, kasih yang sempurna telah kuterima dariku. Bukan karena kita layak, kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Kalau kita membaca Efesus 2 ayat 13 sampai 14, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Amin. Dulu kita jauh, yang pertama kasih Bapa itu membawa kita dekat. Dan saya percaya kalau kita dekat dengan Bapa, wow, itu adalah anugerah yang paling besar. Itu adalah anugerah yang paling indah. Bapa sangat rindu untuk memeluk kembali kita anak-anaknya, untuk tetap dekat, begitu dekat sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Bapa. Dengan kasih Bapa, kita berkata hari ini tidak ada satupun sakit penyakit, apapun penderitaan, tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Bapa. Karena kasih Bapa itu adalah kasih yang kekal. Amin. 2 Petrus 3:9 mengatakan Bapa menghendaki supaya jangan ada seorang anak-anaknya, seorang pun anak-anaknya binasa, melainkan supaya anak-anaknya berbalik dan bertobat. Itulah yang ada dalam pikiran Bapa kita. Bapa yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dia tidak pernah menginginkan anak-anaknya binasa. Kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak. Saya yakin seorang ayah, seorang ibu pasti rindu anak-anaknya tetap menikmati kasih. Tidak merindukan anak-anaknya hidup kacau, hidup memberontak, hidup tidak dalam rancangan Tuhan. Dan selalu seorang ayah, seorang ibu, seorang bapak terutama, dia rindu anak-anaknya menikmati terus kasih, menikmati anugerah Tuhan. Itulah juga gambaran dalam perumpamaan ini. Seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya, walaupun anaknya sudah mungkin mempermalukan, menyakiti, yang tidak menghormati bapaknya. Saudara dikasih Tuhan, tapi kasih Bapa itu kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Bapa tetap kekal. Dia rindu kembali memulihkan hubungan kita. Penting sekali saudaraku. Yang pertama, kita rindu supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Amin. Karena kalau tidak, kalau hubungan kita tidak dipulihkan, hal-hal yang lain pun tidak akan terjadi. Makanya saudaraku, ketika kita rindu dipulihkan, ya kita perlu datang. Prinsipnya adalah apa? Ketika anaknya ini berbalik dan bertobat, menyadari kesalahannya, dia berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Dan itu pernyataan dari seorang anak yang pernah menyakiti bapaknya. Saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang tidak pernah menutup hatinya untuk kita. Ketika melihat kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita bertobat, saya percaya Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan pasti akan memulihkan kita.
Saya diberkati Pak Cahyo kemarin hari Jumat secara pribadi berkata, mengungkapkan, saya percaya Tuhan mendengar Pak Cahyo. Dan saya percaya Tuhan mau memulihkan kita semua. Tuhan mau memulihkan hubungan kita, terutama hubungan kita dengan Bapa. Supaya kasih Bapa terus melimpah atas hidup kita. Amin. Kalau kasih Bapa melimpah atas hidup kita, wow, itu luar biasa. Saya percaya kalau hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Saya percaya kalau ada dalam tangan kasih Bapa, itu semuanya indah. Amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang Tuhan mau pulihkan? Pemulihan, kemuliaan dan kehormatan. Saya percaya dia tidak hanya Bapa tidak hanya memulihkan kasihnya, hubungannya dengan kita, tapi dia rindu memulihkan supaya apa? Tuhan kembali memberikan kemuliaan, kehormatan buat kita. Alkitab katakan apa? Mari kita baca ayat yang ke-22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kata yang dipakai di situ, saya kasih huruf tebal, jubah yang terbaik. Yang pertama, pakaikanlah itu kepadanya. Saudara, bicara jubah yang terbaik, itu bicara kemuliaan, kehormatan Allah yang dikenakan kembali kepada kita, anak-anaknya yang sudah hidup menyakiti hati Bapa. Itulah kemuliaan kehormatan Allah yang hilang akibat dosa. Kita tahu Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Roma 3 ayat 23 mengatakan apa? Karena dosa kita hilang kemuliaannya. Dulu kita adalah segambar dengan rupa Allah, tapi karena dosa, gambar rupa Allah itu rusak dalam hidup kita. Tapi ketika kita dipulihkan oleh kasih Bapa, kita dibawa dekat dengan Bapa, hubungan kita diperbaharui dengan Bapa. Dia bukan hanya mengembalikan hubungan kita, tapi dia juga rindu supaya kemuliaannya dikembalikan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, menurut saya, Bapak seperti apa yang ketika melihat anaknya kembali, yang tadinya dia merasa hebat, merasa punya hak dengan warisannya, lalu pergi mempergunakan harta bendanya, warisannya itu berfoya-foya. Tapi kenyataannya, saudaraku, situasinya berbeda. Sampai akhirnya dia harus makan dari makanan apa? Babi, saudara. Saya percaya makanan babi itu bercampur dengan kotorannya dan rasanya tidak enak. Tapi itu kondisinya seperti itu. Tapi saudaraku, bapaknya tahu persis. Saya yakin juga kalau seperti itu pakaiannya juga mungkin nggak seperti pakaian anak seorang bapak yang kaya raya. Mungkin pakaiannya juga satu nggak ganti-ganti, betul. Tapi ketika ayahnya ini melihat, dia adakan pesta, berkata, bawa kemari jubah yang, saya percaya Tuhan selalu siapkan yang terbaik buat hidup kita. Kadang-kadang kita memilih mencari kemuliaan di luar. Kemuliaan yang sejati hanya di dalam Bapa kita. Amin. Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, saya percaya Tuhan kasih kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan kasih penghormatan. Itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Mengapa? Mengapa harus mengalami pemulihan kemuliaan? Saudara, Roma tadi 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa mereka mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Karena hal yang tidak berkenan, Bapa tahu bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Bapa ini memberikan satu pernyataan, satu tindakan. Dia berikan jubah yang terbaik dan dikenakan kepada anaknya ini. Dan itu gambaran sebenarnya Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia memberikan kemuliaan kepada kita kembali ketika kita ada di dalam Kristus. Yohanes 17 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata apa? Bapa telah memberikan kepada kita kemuliaannya melalui Yesus Kristus. Saudara, saya percaya di dalam Kristus kemuliaannya akan semakin dinyatakan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan mau siapkan buat kita.
Saudara, kemarin kita lihat kan prosesi pemakaman Perdana Menteri Inggris, Ratu Elizabeth, Perdana Menteri Inggris ya, betul ya? Bukan, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth yang meninggal, dan kita tahu saudaraku, di situ lihat anak-anaknya, pangeran-pangerannya dengan pakaian kebesarannya. Waduh, rasanya kelihatan prosesinya itu megah ya. Berapa puluh tahun baru ada acara megah seperti itu. Dan bayangkan, pasti bangga jadi anak Ratu Elizabeth. Ada Pangeran Charles di sana, ada pangeran-pangeran yang lain, cucunya juga ada di sana. Saudara harus bangga. Kita ini kalau ada lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Saudara, saya yakin kita bukan anak raja, kita raja-raja kecil. Amin. Satu saat kita akan memerintah bersama dengan raja Bapak kita. Amin. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan akan berikan satu janji buat kita. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Bapa. Karena kita adalah raja-raja kecil. Ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan berikan kemuliaan kepada kita. Amin. Saya yakin kalau kita di dalam Kristus, pasti wajah kita berbeda kok. Orang akan lihat, oh ini anak-anak Kristus, ini anak-anak Tuhan. Wajahnya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, pasti kemuliaan Tuhan itu akan memancar. Dan itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Tuhan mau kemuliaannya dikembalikan kepada kita. Dan yang ketiga saudaraku, bukan hanya itu. Mari kita buka kembali Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Bukan hanya jubah yang terbaik. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Bukan hanya Tuhan mau pulihkan hubungan kita dengan Bapa, bukan hanya dipulihkan, dikatakan kita diberikan kemuliaan kembali oleh Bapa, tapi dikatakan kita dipulihkan hak kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kenakanlah cincin. Cincin itu adalah lambang meterai hak sebagai ahli waris. Saudara, dalam konteks orang-orang Yahudi, orang-orang pada waktu itu, ternyata cincin itu adalah meterai. Biasanya kalau tanda tangannya itu nggak seperti ini, saudaraku. Kalau sekarang kita tanda tangannya kan begini kan. Dulu tanda tangannya bagaimana? Cap cincin begitu. Dan cincin itu meterai, sah. Kita disahkan kembali, hak kita dikembalikan. Kita adalah anak-anak yang sah dari Bapa kita. Amin. Itulah yang Tuhan mau pulihkan. Saudara, orang yang mengenakan cincin itu dikenal sebagai anak Bapa. Dulu mungkin tetangga-tetangganya, semua keluarganya berkata, oh anak itu, anak yang bungsu itu sudah mati, sudah nggak ada, sudah hilang, sudah tidak dianggap lagi karena sudah mengambil hak warisnya. Dan hidup akhirnya jauh dari bapaknya, tapi hidup menderita. Tapi bapaknya tahu, ketika anaknya kembali, bapaknya dengan tangan terbuka mengembalikan semua apa yang menjadi hak dari anaknya. Bayangkan, sudah ngambil loh hak warisnya. Seharusnya dia nggak dapat lagi, betul? Betul? Betul nggak? Tapi bapaknya nggak pernah hitung-hitungan. Itu artinya kalau dikembalikan cincinnya itu, meterai itu artinya dia berhak nggak menerima warisan lagi? Berhak. Orang tuanya diberkati dengan kekayaan. Dan Tuhan lewat cerita ini dikatakan, itulah cara Tuhan memulihkan kita. Galatia 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Bapa, oleh Allah. Saudara, kita bukan lagi hamba. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Amin.
Dan kalau kita anak-anak Bapa, kita juga adalah ahli waris dari Bapa kita. Itu artinya apa yang punya Bapa itu kepunyaan kita. Gak ada yang amin. Kita tahu Bapa kita kaya, amin. Kalau apa yang dimiliki oleh Bapa di surga, itu juga yang menjadi hak kita. Ahli waris itu artinya kita tidak perlu kekurangan. Kita yakini bahwa Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu, Dia baik. Saudara percayalah, kalau kita punya Bapa, kita adalah ahli waris dari Bapa juga. Matius 6 ayat 31 sampai 34, Bapa di surga sudah menyiapkan semuanya bagi anak-anaknya. Tuhan katakan begini dalam cerita Matius 6 ini, jangan kamu khawatir. Kalau burung di udara dipelihara, rumput juga didandani, betul? Betul? Apalagi kita anak-anaknya. Bahkan dikatakan kalau orang dunia saja, dikatakan kan semua orang, Tuhan tahu semua orang membutuhkan, ya kan? Kalau Tuhan tahu semua orang membutuhkan, Tuhan juga perhatikan, apalagi kita anak-anaknya. Tolong garis bawahi kata apalagi. Kita ini anak-anaknya. Dan kalau kita anak-anaknya itu artinya apa? Kita punya hak. Tadi Pujana mengatakan, saat refnya gimana? Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dan kasih Tuhan adalah kasih Bapa. Kasih Bapa adalah kekal. Dan Dia pasti memberikan janji dan pemeliharanya buat kita. Kita ini ahli-ahli waris kerajaan Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Memang seperti prediksi banyak orang bahwa tahun depan akan semakin sulit. Tapi ingat, kita tidak pernah sendirian. Kita punya Bapa yang terus sanggup memelihara kita. Saudara, kalau kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah, Matius 6, maksudnya adalah kita ini punya akses kepada bank akunnya Bapa. Yang setuju katakan amin. Bank akun di surga kita punya akses. Tuhan kasih kunci sama kita. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Betul? Kalau minta maaf, PPATK sudah diblokir semua kita. Tapi ada satu yang tidak pernah memblokir. Kasih Bapa selalu memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya yakin kalau Tuhan yang membuka, nggak ada yang sanggup memblokir. Amin. Jangan takut ketika kita membangun usaha. Orang berkata nanti sepi, enggak. Kalau Tuhan mau memberkati kita, itulah kasih Bapa. Tuhan mau siapkan hak itu kepada kita. Kita bisa menarik tunai kapanpun kita mau. Caranya bagaimana? Tadi minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya yakin ketika kita meminta, Dia Bapa yang tidak pernah memberikan kepada kita batu ketika kita minta roti. Amin. Dia nggak pernah memberikan kepada kita ular ketika kita minta apa? Roti. Saya percaya bahwa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang mengerti, amin. Amin. Saudara percaya Tuhan mau pulihkan juga ekonomi kita. Tuhan mau pulihkan keluarga kita, amin. Hak-hak yang telah terambil, yang sudah hancur karena foya-foya karena dosa, yang dahulu sudah hancur, Tuhan mau kembalikan kembali. Tuhan mau kasih cincin lagi. Siap dikasih cincin sama Tuhan? Tuhan mau kasih materai lagi buat kita. Jemaat Bere adalah jemaat yang akan diberkati Tuhan. Kesehatannya, keluarganya, ekonominya,
anak-anaknya diberkati Tuhan. Ketika kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan mau kasih. Pemulihan hak sebagai ahli waris akan Tuhan kembalikan kepada kita. Dan yang terakhir saudaraku, Lukas 15 ayat yang ke-31, tapi juga yang ke-22 dulu. Lukas 15 ayat yang ke-22, ada kata yang terakhir tadi. Pertama adalah jubah yang terbaik, lalu yang kedua adalah cincin, dan yang ketiga sepatu pada kakinya. Kasut. Bicara kaki ini bicara otoritas, kuasa. Tuhan katakan, apa yang kamu injak, itu yang disampaikan kepada Yosua. Apa yang kamu injak, itu akan menjadi. Amin. Itu artinya kaki kita punya kuasa, betul? Betul nggak? Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Dalam ketakutannya sebagai seorang muda, Tuhan kasih satu pesan, satu kebenaran yang meneguhkan Yosua. Dikatakan apapun yang kamu injak, tempat yang kamu injak. Nanti jangan sampai salah nginjak ya. Rumahnya Pak Bini diinjak nanti. Oh bahaya. Kalau mau nginjak harus minta sama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mau saya injak yang mana Tuhan? Supaya apa? Supaya yakini itu menjadi hak kita. Amin. Tuhan kasih kuasa. Kuncinya bukan yang kita injak, tapi yang kuncinya adalah Tuhan mau kasih kuasa, kembalikan itu kepada kita. Otoritas itu kepada kita. Lihat saudaraku, ayat yang ke-31 ada dikatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Luar biasa ya. Dulunya sudah mengambil haknya kok, tapi dikembalikan, kepunyaan Bapa, kepunyaanmu. Dan itu juga kayak katakan kepada yang sulung, saudara, jangan sampai kita tidak diberkati di lumbung tempat kita diberkati. Kenapa? Kalau kita melihat sisi yang lain, kenapa yang sulung merasa iri hati, mengeluh, kecewa? Bapaknya bilang, kamu setiap hari menikmati berkat. Kamu gak kemana-mana, makan bersama dengan aku. Kenapa engkau iri? Saudara, mari kita lihat. Kita harus bersyukur. Otoritas Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita mati di lumbung padi. Ngerti maksudnya? Kita ada di tempat beras, tumpukan beras, tapi kita mati. Kenapa? Karena kita hidupnya cemburu, iri hati. Kita tidak ada pemulihan. Tapi mari saudaraku, kita merasa kita yang paling baik. Karena percayalah, rancangan Tuhan itu selalu supaya kita dipulihkan menjadi orang-orang yang terus menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan mau kasih otoritas itu kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya percaya Tuhan kasih kuasa sama kita. Makanya saya katakan jangan asal ngomong. Perkataan kita juga ada kuasa. Betul? Jangan bilang aduh mati di gua. Itu orang sana ya, orang daerah sana, mati di gua. Hati-hati saudaraku, jangan bilang mati di gua. Memang enak ya kata-katanya, dia mati di gua gitu. Mati beneran saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan kasih kuasa buat kita. Biarkan yang kita keluar adalah perkataan iman. Perkataan pengharapan, amin. Bukan perkataan penyesalan, putus asa, tapi kata-kata iman. Apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amin. Yosua 1:3 dikatakan kaki kita diberikan kuasa otoritas. Lukas 10 ayat 15 kuasa untuk menginjak ular. Ada yang berani menginjak ular? Belum lihat aja udah takut. Saya tanya Bu Lydia, berani Bu? Kalau terinjak mungkin berani, tapi kalau sengaja nginjak ular, wah, ini bukan ular secara fisik. Ular itu gambaran kuasa kegelapan, betul? Betul? Saya percaya Tuhan kasih kuasa sama kita.
Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja, tapi seluruh anak-anak Tuhan diberikan kuasa yang sama. Dan Tuhan mau pulihkan, kembalikan semuanya itu. Tuhan mau limpahkan buat kita. Itulah pemulihan yang Tuhan rancangkan buat kita. Pemulihan kasih Bapa Tuhan mau berikan buat kita. Jangan takut. Pagi hari ini ketika engkau bangun berkata, Tuhan, saya berkatakan, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Semua yang saya kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apa yang kita katakan itu terjadi. Karena Tuhan kasih kuasa itu dalam hidup kita. Amin. Ketika kita sakit, jangan tunggu pendeta datang. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, aku sakit, tapi aku berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau menyembuhkan. Saya percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup sembuhkan kita. Karena Tuhan kasih kuasa yang sama buat kita. Biarkan hidup ini menjadi berkat buat kita. Yakin bahwa Tuhan mau siapkan kita untuk dipulihkan. Hubungan kita, kemuliaannya diberikan buat kita. Hak-haknya Tuhan mau berikan buat kita. Dan Tuhan siapkan kuasa itu bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Kasih yang menerima apa adanya. Mari kita mau pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya kita sama dengan anak yang bungsu ini, yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan hati Bapa. Tapi kita bersyukur kasih Bapa senantiasa terus terbuka atas kita, menerima kita kembali, dan Dia rindu kita dipulihkan menjadi keadaan yang seperti apa yang Bapa rindukan buat hidup kita. Mari kita mau Bapak itu beri bersama-sama. Katakan belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia. Kasih di dunia Sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, Takkan ada lagi. takkan ada lagi Kasih seperti itu. kasih seperti ini. Mengubahkan hidup Menjadi baru menjadi baru selain kasih. selain kasih-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau kagumi Bapa. Haleluya. Dalam hati Dalam hati kasih-Mu sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada. Sampai kini ku akui Saudara, saya percaya kita rindu terus dekapan kasih Bapa itu terus nyata dalam hidup kita. Mendekap kita senantiasa
Sehingga terus Tuhan berikan kepada kita pemulihan-pemulihan. Waktu kelegaan demi waktu kelegaan. Saya tahu dalam kehidupan kita ada banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan berjanji terus memulihkan kita. Memulihkan kita, memperbaharui kita. Kasih-Nya tetap nyata atas hidup kita. Dia tidak pernah membuang kita. Dia senantiasa menerima kita apa adanya. Dan Dia mau supaya hidup kita terus dipulihkan, diubahkan menjadi baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Oh, katakan kau ku kagumi kau. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. Katakan kau ku kagumi. Ku kagumi dalam hati. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kasih-Mu Bapa. Saudara yang rindu menikmati pemulihan dari Tuhan, mengembalikan semua apa yang menjadi milik kita yang sudah hancur karena dosa, Tuhan mau kembalikan. Tuhan mau janjikan itu dilimpahkan kembali atas hidup kita. Cincin itu akan diberikan kembali untuk kita. Kuasa itu akan Tuhan kembalikan kepada kita. Angkat tanganmu dan terima dengan iman. Bapa di surga, kami percaya ini waktu kelegaan buat kami. Ini waktu pemulihan buat kami. Tuhan, kasih Bapa itu nyata buat kami. Mengembalikan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan bahkan Tuhan kembali memberikan kemuliaan itu buat setiap kami. Sehingga kemuliaan-Mu semakin memancar atas hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan tetap nyata atas kami. Terang kemuliaan-Mu bersinar atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan kami imani, itu Tuhan sedang genapi atas kami. Kuasa itu Tuhan berikan kembali buat kami. Janji Tuhan kembali Engkau nyatakan buat kami. Meterai itu Tuhan kembalikan buat kami. Sehingga kami percaya dalam kehidupan kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami punya Bapa yang ada terus bersama dengan kami. Bapa yang baik, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang terus menjaga kami, dan bahkan Engkau yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan itu menjadi kekuatan dan berkat buat kami pagi hari ini. Melawat setiap pribadi lepas pribadi, kami terima dengan iman. Dan biarlah Tuhan kasih Bapa semakin Kau limpahkan buat kami. Kami terus memandang Engkau Bapa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang menerima kami senantiasa. Dan kami tahu kasih Bapa kekal atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan, amin. Baik jemaat yang saat ini ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing diberkati juga dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, dahsyat ya. Saya yakin dan percaya pemulihan kasih Bapa itu sudah ada
dalam hidup setiap pribadi jemaat di tempat ini. Amin. Dan kita hidup semakin hari semakin dekat dengan Bapa. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Karena Bapa di surga sungguh dan teramat baik tanpa terkecuali bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini. Untuk kita boleh diingatkan kembali bahwa kita memiliki Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari saya mengajak semakin hari kita semakin dekat dengan Bapa kita di surga. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan, untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima, firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya dengan iman Tuhan, pemulihan kasih Bapa itu sudah ada di dalam hidup kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diberkati, tiba saatnya juga kami mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya kami boleh memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gembala kami yang telah menyampaikan firman. Pakai kehidupan gembala kami lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan dengan sempurna bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga gembala kami, Ibu Gembala beserta kedua anak mereka. Kami percaya dalam berkat, kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengelola keuangan gereja juga diberkati, diberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau dalam mengelola keuangan yang Engkau percayakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu siap memberi, kami berikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata haleluya, amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan lakukan scan QRIS yang saat ini tampil melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer di rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan pelayanan di GKRI Berea. Hari Selasa dan Jumat itu ada mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala secara live Facebook ID Benyamin Lumondo pukul 5 pagi. Kita akan bangun mesbah doa kita hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga ada kegiatan doa dan puasa. Kita akan berdoa di hari Selasa itu disertai dengan puasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia ya. Kita juga akan berdoa buat setiap hal yang akan kita lakukan pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Ya, mengundang bagi jemaat hari Selasa tersebut pukul 7 malam kita akan sama-sama kumpul di gereja untuk berdoa bersyafaat bersama-sama untuk pokok-pokok doa yang tadi telah disampaikan. Ya, kemudian hari Jumat kita akan mengadakan juga kerabat, ya, mengundang setiap jemaat. Mari kita bertumbuh bersama-sama untuk kita boleh mengenal, mempelajari firman Tuhan lebih lagi di hari Jumat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat ya. Hari Jumat itu kerabat ya. Mari mengundang semua jemaat Tuhan bisa sama-sama datang ke gereja. Namun satu hal yang perlu diperhatikan,
kalau Bapak Ibu datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang tetap sehat, dan kita percaya kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan yang saat ini masih ditetapkan di gereja kita ya. Kemudian hari Sabtu itu ada, jangan lupa, setiap pelayan Tuhan yang sudah terlibat dan jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan, kami undang untuk kita sama-sama berdoa. Di Sabtu pertama setiap bulan kita lakukan doa bersama seluruh petugas penata layanan gereja ya. Dimulai pukul 4 sore ya. Ibadah Be Generation hari Sabtu tersebut digabung dengan ibadah doa pengerja ya. Itu saja hal-hal pelayanan yang boleh kita lakukan satu pekan mendatang ya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Saudara Handika yang ke minggu lalu tanggal 23 September berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik kita Handika, masa depan yang gilang gemilang. Kita percaya Tuhan telah siapkan buat saudara kita Handika ya. Dan kami juga mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun pada tanggal 27 September mendatang Ibu Mariani. Selamat ulang tahun Ciani, selamat menyongsong ulang tahun. Tuhan Yesus yang memberkati Ciani ya. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya, puji Tuhan. Ya, kami minta dukungan dari semua jemaat GKRI Berea bahwa minggu depan itu sudah masuk awal bulan Oktober, dan di bulan Oktober itu juga GKRI se-Indonesia mengadakan event yang luar biasa, yaitu PPJ 2022 yang diadakan di Jakarta ya. PPJ 2022 ini diadakan di Swiss Bell Inn Hotel Kemayoran, Jakarta. Bapak Ibu Gembala beserta asisten Pastor Amos akan mengikuti kegiatan PPJ. Mari kita dukung dan doakan biarlah beliau-beliau tetap sehat dan menghadiri PPJ, dan saat ada di gereja kembali boleh menginpartasikan berkat PPJ itu bagi setiap jemaat di tempat ini. Amin. PPJ kali ini akan dihadiri oleh para pembicara dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, juga pembicara tamu Reverend Dr. Kong Hee dari Singapura ya. Kemudian dukung juga dan doakan kegiatan kita pada bulan Desember, Natal GKRI Berea tanggal 11 Desember ya. Jemaat yang mau mendukung silakan bisa mendukung dalam doa maupun dalam dana. Kalau jemaat mau mendukung dalam dana, kami dari panitia sudah mempersiapkan amplop persembahan yang sebentar setelah ibadah selesai Bapak Ibu bisa minta ke panitia Natal 2022 ya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara terus yakin percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus dinyatakan buat kita. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan kita. Saya percaya ketika firman disampaikan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, yang disembah. Ku nyanyi
Engkau Tuhan Bapa kami yang layak untuk disembah, diagungkan. Biarkan mulut kami senantiasa bermazmur bagi Engkau, mengagungkan akan kedahsyatan-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Pujian penyembahan sudah kami naikkan, firman-Mu sudah Engkau sampaikan. Kami percaya setiap kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami tahu janji-Mu, firman-Mu disampaikan, dan kami dipulihkan, kami disembuhkannya karena kuasa firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu dahsyat. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini, berkati semua yang sudah hadir pagi hari ini. Biarkan Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu terus melimpah atas kami. Kami membawa itu ketika kami tinggalkan dari tempat ini, dan itu menjadi bahagian hidup kami. Tuhan, sepanjang minggu-minggu yang harus kami lewati, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Engkau Bapa bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk saudara kami yang di minggu yang kemarin dan minggu ini akan merayakan ulang tahun dan sudah merayakan ulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Andika. Tuhan, berkati anak Andika ini, orang muda ini Tuhan Kau berkati di dalam sekolah. Tuhan, berikan hikmat untuk boleh dia merindukan mimpi yang Tuhan kasih bagi hidupnya, sehingga masa depannya kilang gemilang, karena Tuhan yang persiapkan yang terbaik. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi anak Andika Tuhan, di dalam nama Yesus. Dimanapun Andika berada, tangan kasih Tuhan tetap nyata. Tuhan, berdoa juga untuk Ibu Mariani, Ibu Yani Tuhan. Kami terus menyerahkan Ibu Tuhan. Di minggu ini akan Tuhan tambahkan satu umur lagi dalam kehidupannya. Kau memberkati Ibu Yani Tuhan, bersama dengan suami dan anaknya yang hari ini mungkin tidak bersama karena kuliah. Tuhan, kami percaya kasih anugerah-Mu tetap nyata. Memberkati Ibu Yani Tuhan, sehingga Ibu Yani tetap menikmati kebaikan Tuhan, kekuatan kesehatan, janji Tuhan, Tuhan limpahkan Ibu Yani bersama dengan suami dan keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, terutama biarkan Ibu Yani terus dipulihkan, sehingga semakin dekat dengan Bapa dan menikmati janji Bapa itu Tuhan. Terima kasih. Terus kami menyerahkan untuk acara Natal Kau berkati. Tuhan, memberkati acara PPJ di bulan Oktober, dan semua rencana-rencana kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang baru akan masuk dalam sekolah dalam PTS Tuhan. Penilaian tengah semester Tuhan, berikan hikmat, kepandaian bagi anak-anak kami yang akan mulai masuk kuliah. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan yang terus memberkati setiap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menikmati kebaikan Tuhan. Berdoa untuk keluarga Fran yang menanti kelahiran anaknya yang kedua. Kami tahu Tuhan juga punya cara untuk tetap terus memberkati keluarga ini, sehingga mereka boleh siap menantikan anak mereka yang kedua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Semua proses kelahirannya akan lancar dalam berkat dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Abah Hari yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan rekan-rekan kami yang lain yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau melawat mereka, Engkau terus nyata buat mereka. Kasih setia Tuhan terus Kau limpahkan. Seluruh jamaah Tuhan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, lumbung-lumbungmu, ladangmu, adonanmu, apapun yang kau kerjakan, usahamu, pekerjaanmu, mantap pencarianmu, sekolah dan kuliahmu, keluargamu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.